Jelang pencoblosan pada 27 November mendatang, mesin pendukung paslon yang berlaga di Pilkada Jakarta kian panas. Masing-masing paslon berusaha mendapatkan dukungan tokoh berpengaruh yang diyakini bakal mengerek elektabilitas. Pasangan Ridwan Kamil Suswono bertemu dengan Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Dalam pertemuan di Menteng, Jakarta Pusat, Jokowi resmi memberikan dukungan kepada pasangan tersebut. Menurut Jokowi, tak hanya punya pengalaman, RK juga punya rekam jejak dan latar belakang pendidikan yang mumpuni untuk membangun kota Jakarta. Sebelum mendapatkan dukungan resmi Jokowi, RK pun sempat berkunjung ke kediaman Jokowi di Solo. Kenapa saya Ridwan Kamil? Karena juga rekam jejak. Kalau gerakannya masif, benar, semuanya betul-betul berusaha untuk kota Jakarta yang kita cintai ini. Bisa layak pilpres. Setiap dukungan adalah baik, betul. Dan saya senangnya gini, Pilkada Jakarta itu pilkada rekonsiliasi, Pak. Dulu Pak Anies dengan PDIP berpisah, berseteru, bergabung. Dulu PKS di sana, sekarang gabung ke sini. Jadi itulah indahnya demokrasi, geser-geser kiri kanan biasa. Di belakang saya ada Pak Effendi Simbolon mendeklarasikan 7.000 orang-orang Batak. Beliau dari partai mana kita semua tahu kan. Nah itulah contoh demokrasi hari ini. Jika RK Suswono mendapat dukungan Jokowi, pasangan Pramono Rano bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta Anies Baswedan. Pertemuan berlangsung di rumah Anies di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung menyebut pertemuan dengan Anies adalah pertemuan dari hati ke hati. Meski tidak menyebut secara gamblang soal dukungan Anies, tapi Pramono bilang kedekatan dengan Anies akan memberikan hal baik dalam pilgub dan mempengaruhi pemilih. Pertemuannya di tadi pagi, kopinya enak, makannya lontong sayurnya juga enak, buah-buahnya manis sekali. Jadi pertemuannya dari hati ke hati. Kalau lihat wajah saya kan ketawanya ngakak gitu. Ada pesan khusus nggak nih Pak? Ya pasti ada. Ya nanti biar Mas Anies yang menyampaikan. Kan kalau dilihat wajahnya kan ngakak semua. Kalau nggak menyenangkan pasti wajahnya cemberut. Mas Anies akan datang di kampanye Akbar nggak nih Pak? Ya nanti dilihat aja siapa yang akan datang di kampanye Akbar. Ya. Pasti didukung Mas Anies ya? Kenapa? Udah pasti didukung Mas Anies. Pokoknya nanti dilihat aja siapa yang datang di kampanye. Dalam survei Litbang Kompas yang dirilis di awal November, terungkap fakta jika dukungan tokoh tertentu mempengaruhi pertimbangan responden dalam memilih di Pilgub Jakarta. Dukungan tokoh seperti Prabowo Subianto, Joko Widodo, Anies Baswedan hingga Ahok menjadi pertimbangan responden. Jika melihat lebih detail, sebanyak 42,5% responden memilih RK Suswono karena mempertimbangkan Jokowi. Sementara 38,8% memilih karena juga memilih Jokowi di Pilpres 2019. Sementara sebanyak 2,4% responden memilih Dharma Pongrekun Kunwardana karena mempertimbangkan Jokowi. Dan 1,8% memilih karena memilih Jokowi di Pilpres 2019. Sebanyak 36% responden mendukung Pramono Rano karena Jokowi dan 42,2% merupakan pemilih Jokowi di 2019. Sementara itu, sebanyak 31,4% responden memilih RK Suswono karena mempertimbangkan Anies Baswedan dan 32,4% memilih karena merupakan pemilih Anies di Pilgub Jakarta 2017. Sebanyak 2,8% responden memilih Dharma Kun karena mempertimbangkan Anies dan 3,8% karena memilih Anies di Pilgub Jakarta 2017. Sebanyak 38% responden memilih Pramono Rano karena mempertimbangkan Anies dan 40,1% mendukung karena merupakan pemilih Anies di Pilgub Jakarta 2017. Lalu apakah endorsement atau dukungan tokoh akan mempengaruhi suara pemilih secara signifikan di Pilgub Jakarta 2024? Tim Liputan Kompas TV. Saudara, jelang pencoblosan pada 27 November mendatang, mesin pendukung paslon yang berlaga di Pilkada Jakarta kian panas. Masing-masing paslon berusaha mendapatkan dukungan tokoh berpengaruh yang diyakini bakal mengerek elektabilitas.
Pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapat dukungan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Sementara Pramono Rano diperkirakan telah mendapat dukungan dari Anies Baswedan. Kita bahas soal adu kuat dukungan atau endorsement di Pilgub Jakarta bersama sejumlah narasumber. Pagi ini di studio sudah hadir peneliti Litbang Kompas Mas Bestian Nainggolan. Selamat pagi. Kemudian juga ada Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Dharma Kun, ada Master Alma. Selamat pagi Master Alma. Kemudian melalui sambungan Zoom saudara ada Jubir RK Suswono, Muhammad Khalid, dan juru bicara atau Wakil Ketua Tim Pemenangan Pram Rano Laode Basir. Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau ke Mas Bestian dulu deh, kita bicara soal data dulu Mas Bestian. Kalau dilihat kan sekarang juga ini kayaknya lagi di injury time, tapi kelihatan nih mulai ada endorsement dari tokoh-tokoh dari presiden sampai mantan gubernur. Apa yang bisa dicermati dari data ini? Iya, benar Okta. Jadi makin mendekat hari pemilihan, ini makin banyak sekali aksi-aksi yang terjadi di dalam kontestasi politik Pilkada 2024 kali ini. Nah, yang menjadi menarik adalah bagaimana sekarang Pak Jokowi sudah turun gunung, kemudian kita lihat juga Anies Baswedan juga, semuanya terlibat di dalam Pilkada Jakarta. Nah, kalau berdasarkan data yang kami himpun di awal November yang telah kami publikasikan, benar bahwa memang tokoh-tokoh ini punya peran, punya pengaruh di dalam sebagai pertimbangan bagi para pemilih di Jakarta. Misalnya di sini dikatakan Pak Joko Widodo itu dari 100 responden yang kami himpun, itu paling tidak 46,6% akan mempertimbangkan. Ya, belum tentu memilih tetapi akan mempertimbangkan. Kemudian yang kedua, Pak Anies Baswedan berapa? 44,2%. Ya, relatif agak mirip lah, agak dekat lah, bahwa kemudian di sini juga Pak Prabowo 49,7%. Nah, ini mau menceritakan bagaimana sebenarnya para pemilih di Jakarta itu menjadikan memberikan ruang bagi para yang kita sebut dengan political endorsement ini, yaitu Pak Presiden, Pak Anies, atau mungkin Pak Ahok dan juga Pak Prabowo di dalam pilkada kali ini. Nah, data yang kami himpun juga menunjukkan menarik dari sisi Pak Jokowi ini, yang menurut kami ini yang menjadi alasan kenapa beliau turun pas pada saat pilkada kali ini. Dari hasilnya mengatakan begini, Okto, bahwa dari 100% yang tadi 46% pemilih Jokowi itu dari 100%-nya ternyata 42% itu menjatuhkan pilihan pada siapa? Pada Pak Ridwan Kamil dan Suswono Dharma, ya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, Pak Pramono berapa? 36%. Nah, ini kan masih kuat ya, 36 melawan 42,5. Memang lebih tertuju kepada Pak Ridwan Kamil. Nah, tapi juga kita mesti mengetahui di sini ada juga yang tidak tahu tidak jawab atau bimbang yang belum menentukan sebanyak 19,1%. Nah, kepentingan dari political endorsement ini, turunnya Pak Jokowi ini saya pikir dalam upaya untuk mengakumulasikan suara-suara pemilih dari dua hal. Yang pertama adalah mereka yang tidak tahu ataupun tidak jawab ataupun masih bimbang. Kemudian yang kedua, sedapat mungkin untuk mengalihkan suara dukungan dari pemilih yang menganggap Pak Jokowi berperan dalam pilihannya kepada Pak Ridwan Kamil. Itu yang kita cermati. Tapi jangan heran juga kalau kita lihat di sini dari grafik yang kami tampilkan faktor dukungan Joko Widodo ini ada sedikit confusing di sini. Yang ini yang juga memberikan indikasi kenapa relevansi Pak Jokowi itu harus turun. Kenapa begitu? Kami mengukurnya kan dua hal. Yang pertama, Okto, dari apakah Pak Jokowi berperan dalam pemilihan dalam Pilkada Jakarta nanti? Apakah Anda mempertimbangkan rekomendasi beliau? Itu satu. Yang kedua, kita telusuri siapa pemilih Jokowi ini. Ya, pas pada saat pemilu 2019 lalu ketika dia memilih Jokowi, ternyata hasil survei kami mengatakan lebih banyak tertuju kepada pasangan Pramono Anung dan Rano Karno. Nah, kalau saat ini dikatakan political endorsement Jokowi itu berpengaruh, ya, orang akan mempertimbangkan. Tetapi basis pemilih yang memilih Pak Jokowi dulu ternyata juga memilih kepada Pak Pramono Anung dan juga Rano Karno. Nah, disinilah kebingungan itu terjadi. Tidak heran. Ini harus diyakinkan, ya, harus diyakinkan. Caranya adalah ya sudah,
turun mengatakan bahwa saya Perang-perangan endorse-nya tadi itu ya. persis gitu waktu. Oke. Itu penggambaran sekilas terhadap peran Pak Jokowi dalam pilkada kali ini. Oke, Mas Bestian berarti bisa disimpulkan bahwa kalau dilihat dari Jakarta artinya endorsement masih berpengaruh, tapi kalau pola pemilihnya sebetulnya seperti apa sih Mas Bestian? Apakah masih berpegangan pada bagaimana endorsement atau partaikah atau ketokohan dari cagup-cagup ini kah? Iya. Jadi kalau kita tanya alasan ataupun argumentasi dia memilih seorang calon ya atau seorang pasangan calon, itu ada banyak faktor ya. Satu yang kita berikan dengan istilah ini pertimbangannya berdasarkan faktor rasional ya. Seberapa cost and benefit yang diperoleh dari ketika saya memilih yang bersangkutan. Misalnya apakah keinginan saya untuk mengatasi banjir Jakarta di sini itu bisa lebih diyakinkan terakomodasi oleh si masing-masing calon. Itu pertimbangan-pertimbangan yang dasarnya adalah rasionalitas. Nah, yang kedua ada faktor-faktor non-rasionalitas. Inilah yang berkaitan dengan masalah identitas sosial, kedekatan identitas sosial yang sekarang coba ditampilkan dengan mendekati kalangan dari masyarakat Tapanuli Utara, dari Betawi, kemudian juga dari masyarakat Sunda dan segala macam di Jakarta. Kemudian ada lagi faktor-faktor lain yaitu political endorse. Nah, kajian kami mengatakan berpengaruh iya, tetapi berpengaruh sebagai suatu determinan yang paling besar tidak, ya, tidak. Tetapi mempengaruhi iya. Makanya di sini lebih bicara tentang akan mempertimbangkan, ya. Kemudian yang kedua, kita lihat basis pemilihnya sendiri ternyata split. Tidak tertuju pada satu calon, malah justru memenangkan calon nomor 3 di sini. Nah, itulah. Jadi mau mengoptimalkan bagaimana sisi-sisi yang berkaitan dengan political endorsement di sini, Mbak Okto. Jadi catatan ini menjadi pertimbangan tapi bukan satu-satunya yang jadi alasan masyarakat untuk mendukung. Menarik, Mas Alma. Dari tadi disebutnya Pram Rano, RK Suswono yang dapat dukungan atau endorsement. Kalau dari Dharma Kun, akan menyasar ke tokoh yang manakah atau apa manuvernya nih di masa-masa menjelang masa tenang ini? Intinya Kak, tim Ridho, tim RK Suswono dan tim Pramono Anung Rano Karno ini kurang pede Kak. Ya kurang pede karena mereka nyari endorsement gitu. Kalau kami bukan petugas partai Kak. Kalau petugas partai ya begitulah skemanya. Selalu nyari-nyari dukungan dari ordal, orang dalam gitu ya, dari pejabat yang masih menjabat. Dan rakyat sadar bahwa yang dibutuhkan sekarang adalah petugas rakyat yang benar-benar tulus turun ke rakyat, ya bukan malah nyari dukungan dari para pejabat, dan itu bisa dalam negara demokrasi itu disebut nepotisme, ya, dan tidak sepantasnya seorang kepala negara atau mantan kepala negara itu turun menjadi jurkam, itu saya rasa kurang pantas gitu ya, dan ini hal yang tidak baik untuk kepala negara kita. Dan kita cermati bersama kenapa mereka kurang pede gitu ya mencari dukungan, karena track recordnya Kak. Track recordmu adalah karyamu gitu kan. Ya, dan di sini sampai Mabes Polri mencermati tuh keterkaitan kasus judi online ya pegawai Kemenkomdigi dengan Pilgub Jakarta. Ya, mereka. Nah, di sini ada lagi Budi Ari ya ungkap projo dukung Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta. Lanjut lagi, PMJK laporkan peserta Pilkada Jakarta ke Bawaslu terkait dugaan dana kampanye dari judi online. Ya, ini kan antara 0102 nih. Lanjut lagi, Bang Ciko Hakim nih, dari statusnya Bang Ciko Hakim saya ambil. Ya, Istana klaim tak halangi Budi Ari diperiksa terkait judol, Menko Polkam tak ada toleransi. Ya, lanjut lagi, mau cuci tangan dari kasus judi online. Ya, Budi Ari fitnah tim ses Pramono Rano, Mr. T itu ya, Mr. T yang ada di 03. Yang memang, jadi ada kemungkinan Kak, karena Mabes Polri sudah menyelidiki itu gitu ya. Dan di sini terakhir ditutup sama Menko Polkam, tanggapi dugaan keterlibatan Budi Ari dalam kasus judol. Nah, ini semuanya fakta yang dilihat masyarakat bahwa kita harus fokus untuk membela rakyat, dan para politisi atau para petugas partai yang aliran dananya nggak jelas ini, ya rakyat sadar dan rakyat tahu persis mereka pasti akan diteliti ya, akan disidik ya. Dan ini mereka nggak pede juga Kak, karena lihat warga di 5 daerah ini punya utang pinjol terbesar, Jabar nomor 1. Ya, ternyata track recordnya seperti ini Kak. Lanjut lagi, warga Jawa Barat paling banyak nunggak utang pinjol, tembus 16,55 T, nomor 1. Berarti tidak ada kesejahteraan di warga Jawa Barat. Lanjut lagi, 5 provinsi dengan nilai transaksi judi online terbesar, ternyata Jawa Barat juga memimpin. Ya, tidak pede mereka, maka minta endorsement Kak. Lanjut lagi saya bacakan.
Ya, jadi banyak sekali Kak. Nah, 5 provinsi terbesar terpapar judi online. Jabar nomor 1, Jakarta nomor 2. Ya, jadi Banten juga masuk ya. Banten juga masuk posisi 5 besar. Jadi Kak, itulah kenapa mereka nyari endorsement sana sini, karena mereka nggak pede sama track record mereka, dan kami tegaskan Darmakun tidak fokus kepada ordal, kepada pejabat manapun. Kami tidak ingin KKN, tidak ingin nepotisme. Kami fokus ingin melayani warga Jakarta. Kami fokus mencari restu, mencari ridho, mencari sungkem ya kepada warga Jakarta yang memang tingkat kesejahteraannya parah sekali Kak. Oke. Parah sekali. Ya, bahkan kalau saya masih ada waktu, nah ini ada Nenek Hasna nih yang suka disebut-sebut sama Mas Pram nih. Nenek Hasna yang disebut sama Mas Pram, jarak dari 10 menit Kak, dari kantornya Mas Pram, ya 10 menit dari istana dan setkap ya, di Tanah Tinggi, dia harus tidur ber-13 di rumah 2 kali 3 meter. Ini disebutin sama Mas Pram. Setiap debat kemarin ya, debat kedua atau ke-1 gitu ya disebutkan. Nah, pertanyaan saya, para petugas partai ini 10 tahun ini kemana aja? Mas Pram dan Pak Jokowi 10 tahun kemarin kemana aja? Kok Nenek Hasna belum ditolong? Belum dibantu selama 10 tahun terakhir. Rakyat Jakarta sadar bahwa selama ini yang mereka lakukan kebanyakan pencitraan, proyek bancakan, ya, dan hal-hal yang sangat merugikan rakyat. Ini buktinya, Nenek Hasna jarak cuma 10 menit dari istana, dari kantor Mas Pram, dan Pak Jokowi tidak disentuh sama sekali 10 tahun menjabat. Ya, tangkap ya. Kalau tadi Master Alma bicara soal kalau dukungan lebih nyasarnya ke rakyat gitu Warga ya. Jakarta. Warga Jakarta, bukan endorsement. Nah, saya mau ke Pak Khalid dulu. Pak Khalid, ini kan kemarin juga terang-terangan Pak RK dapat dukungan dari Presiden ke-7 RI Jokowi. Pak Khalid melihat ini seperti apa? Kalau tadi Darmakun bilangnya dapat endorsementnya dari warga dan dukungan dari presiden, mantan presiden dan lain-lainnya sebagai nepotisme. Dari 01 seperti apa? Tentu pasangan Ridho memiliki strategi kampanye untuk mendapatkan dan memenangkan hati warga Jakarta. Itu yang pertama. Oleh karenanya pasangan Ridho selalu bertemu, bukan hanya belanja masalah, tapi belanja solusi. Karena itu pasangan Ridho selalu bicara tentang apa solusi buat warga Jakarta. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dukungan dari tokoh, yaitu adalah hak dari tokoh tersebut untuk menyuarakan aspirasinya. Ya, Pak Jokowi menyampaikan pandangannya, dan kalau kita lihat, ini kalau bisa dianalogikan, Pak Jokowi ini kan pernah menjadi menjadi bosnya Mas Pram selama 10 tahun. Pernah menjadi bosnya Pak Ridwan Kamil ya selama 5 tahun ya. Karena Pak Ridwan Kamil gubernur, Pak Jokowi sebagai presiden. Ibaratnya dalam sebuah review, seorang pimpinan memberikan endorsement kepada mantan anak buahnya. 10 tahun Mas Pram bersama di sisi Pak Jokowi, day to day, dan kemudian Pak Ridwan Kamil menjadi gubernur yang di bawah langsung di presiden, karena presiden dengan gubernur koordinatifnya cukup intensif. Artinya dengan Pak Jokowi mengatakan bahwa Pak Ridwan Kamil memiliki rekam jejak yang bagus, memiliki ilmunya, memiliki karyanya, ini adalah review yang jujur, objektif, dan otoritatif ya, karena bisa membandingkan dua pihak yang pernah bekerja bersama di bawah kepemimpinan beliau. Jadi ya tentu pasangan Ridho sangat mengapresiasi, menghormati, dan berterima kasih atas endorse atau atas review yang jujur terkait kapasitas, terkait kapabilitas dari seorang pemimpin, karena Jakarta ini merupakan center of economy di Indonesia. Aktivitas ekonomi masih sangat besar di sini. Sehingga ketika gubernur yang terpilih nanti harus dipastikan memiliki kapasitas, integritas, kompetensi yang bisa menyelesaikan masalah Jakarta. Saya kira itu pesan utamanya. Dan Pak Prabowo misal dengan mengajak makan Kang Emil dan sebagainya, ya ini adalah menunjukkan kedekatan. Dan kalau kita lihat sebagai seorang presiden Republik Indonesia ke depan, tentu kita menghormati juga, ada harapan bagaimana ke depan gubernur Jakarta adalah pemimpin yang bukan hanya kompeten, bukan hanya punya kapasitas, punya kapabilitas, tapi juga memiliki frekuensi yang sama dengan pemerintah
pusat. Dan itu hal yang sangat wajar. Pak Khalid, artinya ini bukan dalam rangka karena udah mulai salip-salipan nih sama Pram Rano secara elektabilitas? Saya kira tidak demikian ya, karena ini adalah review yang sangat jujur ya, penghormatan dari Pak Jokowi terkait dua kandidat yang ada ya. Kalau dengan Pak Darmakur kan mungkin tidak ada interaksi secara intensif ya, tapi kalau kita melihat komunikasi relasi Pak Jokowi dengan Bang Ridwan dengan Mas Pram ini kan sangat intensif, sama-sama mantan anak buah, sehingga ini adalah review komentar yang sangat jujur dari mantan atasan kepada anak buahnya. Oke, kalau gitu saya ke Pak Laude Wesir. Pak Laude, tadi kalau kita melihat bagaimana pernyataan dari Pak Khalid, nah kalau Pram Rano ini kan juga kemarin ada deklarasi juga nih dari anak Abah dan juga Ahokers. Gimana nih manuvernya kalau di menit-menit akhir menuju ke pencoblosan? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warga Jakarta yang kami hormati, dari pendopo berdinding bambu dan kayu menjadi ciri khas di belakang saya. Mudah-mudahan bisa diterima pesannya. Saya dari mana? Ya, live-nya. Dan Bapak dan Ibu sekalian, ya kita tahu bahwa ada 3 poin yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertama, kita mengucapkan terima kasih atas dukungan para tokoh. Tentu kita percaya tokoh itu ketika memberikan dukungan pasti ada pertimbangan-pertimbangan yang komprehensif, tidak hanya terkait dengan program, terkait dengan visi-visi, hal-hal yang sifatnya substansial, tetapi kemudian juga menyangkut pada bagaimana kapabilitas, kemampuan, sikap, dan karakter semuanya. Kita percaya itu, dan kita mengucapkan terima kasih. Berikutnya adalah akan sangat berdampak dukungan para tokoh ini kemudian kalau dukungan itu juga ada jembatan, ada jalan yang nyambung kepada pemilih. Ya, kita percaya para tokoh punya pengikut, tapi kemudian lebih cocok juga kan tokoh ini kemudian ada yang nyambungkan, yang membawa pesan tokoh ini kepada masyarakat pemilih. Apa pembawa pesannya? Pembawa pesan yang sangat tepat itu satu adalah pribadi calonnya. Seberapa banyak, seberapa besar calonnya itu sendiri bersentuhan dengan masyarakat langsung menyampaikan ide-ide dan gagasannya. Alhamdulillah kami punya calon, Mas Pram dan Bang Dul, pasangan 03 ini dalam tiap hari itu sampai 15-16 kali kunjungan menemui tokoh-tokoh. Ya, tepatnya di angka 12-13, kemudian 3 lainnya ada pertemuan-pertemuan tertutup. Nah, termasuk hari ini, pagi ini saya tidak bisa hadir membersamai di studio karena kami sudah mulai berjalan, sudah ketemu tokoh, sudah bicara banyak tentang bagaimana menurunkan pesan-pesan poin nomor 1 tadi. Berikutnya adalah program, ya. Pasangan Mas Pram dan Bang Dul menjadi sangat nyambung juga kemudian dengan masyarakat adalah program-programnya yang sangat terukur, ya, yang sangat jelas, apa yang disampaikan itu kemudian terukur oleh masyarakat secara rasional bahwa ini bisa dilaksanakan. Ya, kemudian ada aspek keberlanjutannya. Bagaimana misalkan Mas Pram bicara ketika nasional punya program makan siang gratis, ya. Mas Pram dan Bang Dul punya program untuk sarapan pagi gratis, ya, terhadap anak-anak sekolah, ya, melengkapi apa yang menjadi programnya pemerintah pusat. Ketika misalkan Mas Anies dulu sudah merapihkan tentang Kampung Bayam, ya, yang belum tuntas sampai hari ini, Mas Pram akan melanjutkan. Begitu juga misalkan tentang JIS, ya, yang belum tuntas tentang sarana prasarana transportasinya akan dilanjutkan. Tentang KJS, KJP dan lain sebagainya. Begitu juga dengan lapangan pekerjaan untuk kaum muda. Ya, masyarakat menanggap program-program ini bisa rasional dilaksanakan. Yang ketiga adalah endorsement ini akan sangat bagus adalah ketika kita lihat warga Jakarta tipikalnya seperti apa. Saya sejak 2012 menjadi relawan di Jakarta, sangat paham betul pemilih Jakarta ini adalah pemilih yang mayoritas rasional, ya, bisa mengukur itu semua. Maka kemudian
ketika apa yang disampaikan pesan oleh tokoh, kalau mereka, saya yakin mayoritas masyarakat Jakarta akan menimbang itu semua, mengukur itu semua, bagaimana keteruskannya. Kalau itu rasional, insya Allah akan diikuti. Jika tidak, belum tentu juga diikuti. Jadi poinnya adalah tetap kita hormati, kita ucapkan terima kasih, dukungan siapapun, tidak hanya tokoh, seluruh warga Jakarta terhadap pasangan Mas Pram dan Bang Dul, dan kami yakini ya tokoh-tokoh lokal pun demikian, tidak hanya Mas Anies ya. Contoh misalkan bagaimana Bang Diki, Ketua Jackmania sudah menyampaikan dukungan. Teman-teman dari Ahoker, teman-teman dari Aniser ya. Saya juga adalah mantan atau sampai hari ini masih pimpinan relawan di relawannya Mas Anies. Kami solid all out untuk mendukung pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Mas Pram, Bang Dul adalah jembatan yang menjadi tempat menitipkan harapan bagi masyarakat Jakarta untuk mewujudkan kesejahteraan. Oke, baik. Nanti kami akan lanjutkan kembali Bapak-Bapak perbincangannya usai jeda, dan saudara tetaplah di Sapa Indonesia Pagi. Ya, jadi kan dalam Pilkada Jakarta ini kan terbilang kompetitif, ya, kompetitif. Apalagi 3 pasangan calon loh. Dan juga syarat Jakarta itu harus 50% plus 1. Nah, sedemikian kompetitifnya, 3 calon, 50% plus 1, ini membuat masing-masing masih insecure, ya. Belum bisa menuntaskan dalam 1 periode atau 1 pilkada kira-kira, atau 1 hari pencoblosan. Prediksinya kalau berdasarkan hasil survei sekarang seperti itu, ya. Belum ada satupun calon yang bisa mendapatkan 50% plus 1. Di sini sudah berbagai macam cara dilakukan, baik memperkuat basis-basis loyalitas yang didukung oleh kedekatan-kedekatan emosional, kemudian juga menggunakan ketokohan, bagaimana tokoh masing-masing calon itu ditonjolkan dan dipertontonkan kepada publik. Dan terakhir, itu yang saya katakan tadi, meminjam tokoh lain untuk memperkuat pilihan. Inilah yang disebut dengan nama political endorsement. Nah, seberapa pengaruh? Berpengaruh. Tetapi tidak sedemikian dibandingkan dengan sisi ketokohan yang bersangkutan. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa pemilih Pak Jokowi dibandingkan dengan orang yang mereferensikan Pak Jokowi terhadap pilihannya, memang lebih tertuju kepada Pak Ridwan Kamil. Itu yang saya katakan tadi. Tapi di sini ada sisi-sisi yang berbeda karena ada confusing di situ bagi pemilih-pemilih lain, terutama pemilih Pak Jokowi 2019 lalu masih lebih banyak tertuju kepada Pak Pramono Anung. Nah, inilah perlunya penegasan. Itu satu dari sisi Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, Pak Anies bagaimana kita lihat di sini? Kalau saya cermati dari hasil survei kami, Mbak Okto, bahwa ternyata para pemilih Pak Anies ini sudah lebih tertuju kepada Pak Pramono Anung dengan Rano Karno dengan proporsi yang lebih besar di sini 38% dibandingkan dengan 31% pada Ridwan Kamil. Jadi memang signifikan menuju kepada Pak Pramono Anung. Itu juga diperkuat dengan pemilih Pak Anies di pemilu pilkada di 2017 lalu. 40% dari pemilih Pak Anies itu sekarang tertuju kepada Pak Pramono Anung dan Rano Karno. Jadi dari sisi itu kuat ini basisnya, endorsement political Pak Anies itu memang sudah loyal pada sedikit menunjukkan maksudnya lebih besar loyalnya kepada Pak Pramono Anung dan juga Rano Karno. Nah sekarang nomor 2 nih siapa gitu kan? Di antara 2 kekuatan ataupun tokoh lain Pak Ahok dan segala macam itu tidak terlalu menonjol kelihatannya untuk nomor 2. Itulah kalau berdasarkan mengambil ketokohan terhadap dukungan. Tapi saya pikir nomor 2 memiliki dukungan langsung kalau dari hasil survei kami ya hanya rakyat semata. Rakyat yang menjadi endorsement politik dari pasangan nomor 2. Kira-kira membacanya seperti itu, Mbak. Oke, artinya harus butuh terang-terangan bahwa oke, saya memilih ini gitu. Bukan cuma sekedar gimmick-gimmick di sosial media kah begitu, Mas Bistian? Ya, gimmick di sosial media, kemudian pendekatan-pendekatan lain dalam teori retorik yang kita sebut sebagai ethos, logos, pathos, itu semuanya berpengaruh. Tetapi masing-masing pasangan ini punya karakter nih, ya. Pertama, misalnya Pak Ridwan Kamil itu menonjolkan sisi-sisi yang lebih bersifat katakanlah etosnya, kemudian ketokohannya, kredibilitasnya. Begitupun juga Pak Pram maupun Rano Karno. Tidak juga
hanya berdasarkan dari sisi etos saja, tetapi dari sisi patosnya pun kedekatan emosional dikembangkan. Nah, kalau saya melihat aspek yang ketiga yang berkaitan dengan sisi logosnya, bagaimana kredibilitas itu bisa ditransformasikan dengan kekuatan kapabilitas dari masing-masing calon, ini yang belum banyak sekali diperebutkan di situ. Dan saya melihat hanya ini senjata yang dimiliki oleh calon nomor 2. Oke, Master, menarik tadi. 02 kan hanya mengandalkan dukungan, endorsement dari warga Jakarta. Sementara kalau paslon yang lain ini justru udah terang-terangan didukung sama Pak Jokowi, sama Pak Anies dan lain-lain. Nanti apa yang akan jadi pelurunya 02 untuk bisa meningkatkan elektabilitas, apalagi sekarang udah mulai masuk masa tenang, udah nggak bisa udah mulai masuk dekat ke masa tenang, udah nggak bisa kampanye lagi. Apa yang nantinya bisa menjadi pegangannya tim dari Dharma Kun? Peluru utama kami adalah demokrasi itu sendiri. Kedaulatan Tuhan adalah kedaulatan rakyat. Maka warga Jakarta adalah pemilik kedaulatan. Ya, kalau tadi disinggung bahwa para petugas partai yang ke lapangan ini belanja masalah, kalau kami ke lapangan, Abang dan Kakak, kami belanja air mata tuh. Air mata penderitaan rakyat. Basah baju kami tuh. Nerima mereka yang selama ini hidup dalam kemiskinan, kemelaratan, padahal mereka ada di ibu kota, di mana APBD-nya terbesar, ya. Dan kalau APBD itu digunakan, niscaya dengan baik, ya, dengan jujur, tidak ada proyek bancakan, tidak ada proyek pencitraan daripada petugas partai ini, maka kemiskinan dan pengangguran di Jakarta yang totalnya cuma 820.000 orang itu bisa hilang. Lebih banyak memotret situasi, dengan cuma APBD 85T aja bisa hilang gitu. Jadi rakyat udah sadar, ya, mereka pegang kepala-kepalanya lah, silakan ya itu ya, mereka pegang kepala-kepalanya, tapi sekali lagi kami fokus ke grassroots, kami fokus ke rakyat. Ternyata Ahoker yang gabung ke kami banyak sekali, kami diam-diam aja. Anak Abah yang gabung ke kami banyak sekali, ini anak Abah salah satunya. Saya kan pemilih Anies Baswedan, cek aja track record saya. Ya, siapa lagi misalnya, Projo yang dukung kami, ya banyak juga gitu. Apalagi dari 02 kemarin ya, oke gas ya Pak Prabowo. Karena sama 02 juga banyak juga ke kami. Karena kami mau fokus di kedaulatan rakyat. Sama seperti pidatonya Pak Prabowo awal, ya, menegakkan kedaulatan rakyat. Dan kami bahkan lebih jauh lagi, Kak. Kami ingin salus populi suprema lex esto. Kami ingin bahwa keselamatan rakyat kita adalah hukum yang tertinggi, Kak. Itulah demokrasi, Kak. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Bukan dari penokohan-penokohan, tidak. Rakyat yang punya mandat ini. Nah, rakyat sudah muak, sudah memberikan mandat kepada mereka, para petugas partai yang hipokrit ini, ya, berpuluh-puluh tahun. Tapi apa yang mereka lakukan? Jarak 10 menit dari istana, tidurnya sip-sipan, 13 orang, 2 kali 3 meter. Udah 10 tahun menjabat, ya, Mas Pram dan Pak Jokowi. Apa yang mereka lakukan buat Bu Hasna? Cuma 10 menit gitu ya. Dan rakyat juga sudah sadar bahwa di RK, ya, di kubunya Bang Holid, ya, di RK itu ada partai terkorup nomor 1. Ini datanya. Partai paling korup, ada datanya. Ya, dan di kubunya Mas Pram dan Bang Dul ada partai paling korup nomor 2. Apa yang mau diharapkan dari partai paling korup nomor 1, partai paling korup nomor 2, ya? Bagaimana bisa memberikan kesejahteraan bagi warga DKI jika hal-hal yang baik buat rakyat dikorup, ya? Dan ini terbukti, ya. Jadi sudahlah, warga Jakarta cerdas-cerdas, Kak. Rakyat Jakarta, warga Jakarta rasional, cerdas, dan mereka berpikir jauh ke depan. Apa yang udah mereka rasakan, ya, yang mereka alami dari kebijakan-kebijakan para petugas partai sebelumnya ini, dan ditambah lagi pimpinan KPK catat ada 429 kepala daerah hasil pilkada terjerat korupsi. Petugas partai semua nih. Kita cuma 38 provinsi, ini 429 kepala daerah terjerat korupsi, ya, ditangkap KPK berbaju oranye, ya, dan ditambah lagi dengan ada IKTP, ya, kasus kami paling bersih, Kak. Kami nggak ada kasus IKTP, korupsi, ya. Kami nggak ada kasus judi online, aliran dana haram masuk ke kami. Kami nggak ada menyengsarakan rakyat, tidak ada track record yang kemiskinan parah, ya, di Jawa Barat dan di Banten sampai sekarang, sampai pinjolnya paling tinggi, judolnya paling tinggi. Maka rakyat Jakarta sadarlah, yuk kita tegakkan kedaulatan rakyat, kita wujudkan, dan kami berjanji seluruh APBD Jakarta yang sangat besar itu akan kami kembalikan kepada rakyat. Bukan untuk proyek bancakan, bukan untuk proyek pencitraan, semuanya untuk warga Jakarta, khususnya yang dalam kemiskinan, yang dalam pengangguran, yang pasti kami prioritaskan untuk kami tingkatkan kesejahteraannya. Pilih Dharma Kun nomor 2, 27 November nanti. Terima kasih. Fokus anti korupsi nanti kita buktikan ketika nantinya kalau Pak Dharma Kun ini terpilih, ya. Dan 02, kalau tadi jadi catatan 02 hanya bisa mengandalkan rakyat dari grassroots.
Baik, saya ke Pak Khalid. Pak Khalid, ini kan juga menarik bagaimana ada dukungan yang ditonjolkan begitu, yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi kepada Pak RK Suswono. Seberapa ini bisa mengerek elektabilitas dari RK Suswono? Sebelum saya tanggapi lebih jauh, saya sampaikan dulu tuh, Mas Alma itu kritiknya Ya, silakan. luar biasa tadi ya. Tapi harus tahu juga itu Mas Alma pernah sampaikan ke saya, Mas Khalid, saya pileg kemarin memilih Mas Khalid loh kemarin di DPR RI. Oh iya, sebelum Mas Khalid meninggalkan Pak Anies Baswedan. Iya, saya kan Namanya politik dinamis ya, Bang kan ya. saya memilih Mas Khalid, betul. Memilih kepercayaan dengan institusi partai politik dan demokrasi. Semoga demikian. Baik, saya lanjutkan terkait pasangan Ridho ya, kita fokus kepada beberapa hal. Pertama, kita selalu bicara tentang solusi dengan program-program apa yang bisa kita hadirkan. Ini yang paling penting sebenarnya. Ketika kita bicara tentang warga Jakarta, kita harus menghadirkan program yang tepat buat warga Jakarta itu apa. Dan ketika bicara program, ada dua hal. Pertama, program itu bisa dieksekusi. Yang kedua, ada nilai keberlanjutannya. Ada inovasi, ada keberlanjutannya. Itu yang penting. Jadi, kalau misalnya pasangan Ridho, walaupun tagline-nya Jakarta Baru, Jakarta Maju, apa akan merubah semua? Tidak. Hal-hal yang bagus program dari Mas Anies, kita lanjutkan dan kita sempurnakan. Misal, seperti KJB+. Kita lanjutkan, kita tingkatkan. Jaklingko, kita lanjutkan dan kita sempurnakan. Dan sebagainya. Bukan hanya programnya Mas Anies, tapi program gubernur-gubernur sebelumnya yang bagus akan kita lanjutkan dan kita tingkatkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, misalnya terkait dukungan dari para tokoh. Jadi ketika kita melihat bahwa dukungan rakyat itu harus juga terlihat dari beberapa hal. Pertama, ketika kita bertemu dengan warga secara langsung. Ya. Yang kedua, aspirasi yang dititipkan lewat partai politik. Negara ini demokrasinya juga memberikan ruang partai politik sebagai pilar demokrasi. Dan disitulah kita juga menghormati bagaimana dukungan dari partai politik. Dan yang ketiga ada tokoh-tokoh yang memang memiliki pengaruh besar. Tokoh nasional atau tokoh warga Jakarta. Dan pasangan Ridho selalu menjemput bola, bersilaturahim dengan para tokoh ini, dan mendengarkan masukan-masukan mereka untuk perbaikan ke depan. Dan dukungan dari misal dari tadi Pak Jokowi kepada pasangan Ridho misal, itu adalah bukti konkret. Bagaimana mungkin Mas Pram yang sudah 10 tahun bersama Pak Jokowi tidak mendapat dukungan dari Pak Jokowi, ya? Sedangkan kepada Bang Ridwan disampaikan secara eksplisit, gamblang itu dukungan itu disampaikan. Artinya ada nilai tambah yang lebih kepada Ridwan Kamil dibandingkan Mas Pram. Kemudian terkait anak Abah, saya Pilpres kemarin adalah juru bicara Anies bareng sama Pak Laude Basir ya. Jadi kalau kita melihat kebersamaan PKS dengan Mas Anies itu luar biasa sejak 2017 dan Pilpres kemarin. Dan kalau kita lihat nih, menarik nih. Pasangan Mas Pram dan Dul itu didukung oleh PDIP. Pasangan itu didukung oleh salah satunya adalah PKS. Kalau kita bicara value, nilai, bicara policy, misal saya kasih contoh. Ketika dulu Mas Anies sebagai gubernur ingin menjual saham BIR, siapakah yang paling membela di depan? PKS. Siapa yang menolak? Partai pengusungnya Mas Pram saat ini. Ketika Mas Anies ingin membangun Jakarta International Stadium, siapakah yang paling membela depan? PKS. Siapakah yang menolak? Partai pengusungnya Mas Pram saat ini. Bahkan ketika mengadakan Formula E, PKS pasang badan membela kebijakannya Mas Anies. Siapa yang saat itu ingin menggulirkan pansus? Partai pengusung dari Mas Pram. Kita bicara value, policy, itu lebih hakiki. Dan kami pastikan pasangan Ridho, ya, ketika ada kebijakan gubernur sebelumnya yang bagus, misal di Mas Anies kebijakannya bagus, maka PKS salah satu pendukung dari pasangan Ridho akan memastikan akan melanjutkan program-program tersebut. Jadi jangan khawatir kalau pemilihnya Pak Jokowi kemudian yang mendukung Pak Prabowo dan juga anak Abah. Kalau kita lihat pemilih Mas Anies dan pemilih PKS itu hampir tidak ada split voting, ya. Karena pendukung utama dari Mas Anies adalah pemilih dari PKS. Dan insya Allah pemilih PKS solid memenangkan pasangan Ridho di Pilkada Jakarta kali ini.
Oke, kalau tadi Pak Khalid bilang meskipun ada endorsement, tapi lagi-lagi yang diutamakan adalah bagaimana program dan juga keberlanjutan program-program yang tentunya akan ditunggu atau bermanfaat bagi warga Jakarta. Kalau gitu saya ke Pak Laode Basir. Pak Laode, kemarin kan juga sudah ada nih diposting juga sama Pak Anies Baswedan soal bagaimana pertemuan antara Pak Anies, Mas Pram dan juga Bang Dul. Kemudian berapa persen sebetulnya penambahan suara yang diperkirakan bisa diraih gitu dengan masuknya atau ada dukungan dari Pak Anies Baswedan? Adakah pengaruh elektoral dari situ terkait dengan elektabilitas? Ya, pertama-tama saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bang Bastian atas data-datanya tadi. Terkait juga dengan pertanyaannya Mbak, itu ya jelas sekali di data-data Bang Bastian itu tadi menyampaikan bagaimana jika kemudian pendukung Mas Anies, bahkan Mas Anies menyampaikan sikap tegas arah dukungannya kemana, tentu data dari Bang Bastian tadi menyampaikan sangat signifikan, main di angka 40% ya. Yang berikutnya adalah kita tahu para tokoh ini juga kan warga Jakarta. Tokoh ini juga kemudian diikuti oleh pengagum, pengikut, simpatisan mereka yang juga warga Jakarta. Pemilu kali ini adalah memperebutkan suara warga Jakarta. Tentu bagaimana kita dorong demokrasi kita, demokrasi substansial, bagaimana dasar memilih mereka adalah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang rasional, objektif. Basisnya pada visi misi, basisnya para program kerja. Hadirnya para tokoh adalah menjadi jembatan bagaimana mengejawantahkan visi misi itu sehingga dengan mudah mereka terima. Kedua, ada namanya garansi kan gitu ya. Sebagian masyarakat yang mungkin kurang bisa memahami atau mungkin tidak punya cukup waktu untuk banyak mendalami, cukup dengan mengikuti para tokohnya. Sehingga dukungan para tokoh juga nggak perlu kita terlalu perdebatkan ya. Toh pada akhirnya fokusnya itu tetap pada pribadi calonnya dan tokohnya. Alhamdulillah warga Jakarta pemilih yang sangat rasional, kemudian banyak mengkaji itu semua, dan ini bisa terlihat dari bagaimana perkembangan atau tren survei terhadap pasangan 03 Mas Pram dan Bang Dul ini ya. Kurang lebih di awal pendaftaran ya, modal dasar Mas Pram dan Bang Dul, ada lembaga survei yang menyampaikan kita main di angka 17-an. Alhamdulillah ya, berkat dukungan warga Jakarta dapat memahami apa yang disampaikan oleh Mas Pram dan Bang Dul hari ini. Ya, di survei-survei kami sudah mencapai angka hampir 50-an%. Itu sebuah kesyukuran. Yang berikutnya, benar apa yang disampaikan oleh Bang Khalid tadi ya. Data-data yang menyampaikan bahwa irisan pemilih Mas Anies dan PKS itu adalah 94%. Kurang lebih di angka 90%. Besar sekali irisannya. Saya sebagai pendukung Mas Anies ya, juga pemilih PKS, keluarga besar saya pun demikian, kami ingin merawat keharmonisan kebersamaan dengan PKS ini. Ya, dan keharmonisan dan kebersamaan itu dirusak oleh yang namanya Ridwan Kamil. Ya, Ridwan Kamil bagi kami adalah pelakor yang telah merebut kemesraan PKS dengan Mas Anies, di mana PKS sudah mendeklarasikan diri mendukung Mas Anies. Ya, kemudian datanglah pelakor politik yang bernama Ridwan Kamil. Maka untuk merawat kebersamaan dengan PKS itu, bagi kami pendukung Mas Anies, caranya adalah kalahkan Ridwan Kamil, kemudian mari kita tata hubungan baik kembali dengan PKS. Terima kasih. Kalahkan Ridwan Kamil dan bersaing sama Darmakun. Ya baik, artinya suntikan dukungan dari para tokoh ini tidak bisa dinafikan dalam pertimbangan pemilih untuk memilih para cagup dan cawagup. Terakhir Mas Bastian, singkat saja. Sebelum masuk sedikit. Iya, silakan Mas Khalid. Saya berharap Mas Laode dan kawan-kawan meluruskan niat untuk membangun Jakarta. Jangan ada dendam untuk pembalasan ya. Semoga ini ikhtiar adalah fastabiqul khairat. Ya. Lomba-lomba untuk memberikan. Ya, baik. Fastabiqul khairat dan husnul khatimah. Iya, baik. Mas Bastian, mungkin sedikit dan singkat saja Mas Bastian. Jadi apa sebetulnya PR-nya bagi para cagup-cawagup ini dalam berlaga menuju sekarang udah makin dekat ke masa tenang? Apa PR-nya selain tadi adanya dukungan dari para tokoh maupun juga bagaimana dukungan dari rakyat juga? Ya, dalam waktu yang sangat singkat ini, ya biasanya pertimbangan-pertimbangan lebih problematik. Ya, survei kami menunjukkan sekitar 30% suara akan ditentukan seminggu sebelum menuju hari H-nya. Nah, poin ini 30% ini harus dimanfaatkan oleh masing-masing calon dengan baik dengan menonjolkan sisi-sisi ketokohannya.
Artinya saya yang akan menjadi gubernur dan wakil gubernur. Dengan demikian saya yang harus dipandang layak oleh setiap orang untuk dipilih. Bukan dengan mengambil sisi-sisi lain ketika sudah mulai panik atau sudah katakanlah untuk menggolkan 2 putaran, 1 putaran, harus mengambil ketokan-ketokan orang lain untuk memperkuat basis pilihan. Rasanya rakyatlah yang menjadi penentu dalam pilkada kali ini. Oke, harus percaya diri dengan program maupun juga ketokohan masing-masing. Terbukti mereka nggak pede. Jadi grassroots pastinya ke kami insya Allah ya. Oke, baik. Terima kasih peneliti Litbang Kompas Mas Bestian Nainggolan. Kemudian juga ada Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Darmakun, Master Alma sudah bersama di studio, dan juga melalui sambungan Zoom ada Jubir RK Suswono, Pak Muhammad Khalid, dan juga ada Wakil Ketua Tim Pemenangan Pramono dan Rano Karno, Laude Basir sudah bersama di Sapa Indonesia Pagi. Terima kasih, sehat selalu Bapak-Bapak semua. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Salam orangnya Jakarta. Saudara, Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu menggelar apel siaga pengawasan masa tenang Pilkada 2024. Acara apel siaga ini dihadiri oleh Wapres Gibran Raka Buming Raka. Simak laporan terkininya usai jeda.